dah kita itu adalah pada saat masing-masing dari kita lagi keluar ego, bahwa ini The Virgin ini lagi kayak stuck gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk komitmen yang selama ini kita jalanin untuk nggak mau terima job masing-masing, akhirnya kita rubah komitmen itu titik terberat kita, karena menurut kita takutnya gara-gara itu akhirnya kita bubar. Untuk single terbarunya yang berjudul Tak Ingin Menggantikan. Oke, setelah lama akhirnya Setelah sekian lama, yes, setahun. 1 tahun. Setahun, tapi sebenarnya ya mungkin mereka banyak yang nggak tahu juga sih, karena 1 tahun kemarin itu kita ngeluarin lagu itu pas banget PSBB, jadi promonya nggak terlalu gencar dan kayak seolah-olah kita kayak nggak ngeluarin karya, padahal sebenarnya kita tahun kemarin tuh ngeluarin karya juga, cuman karena promonya nggak bagus, berdekatan dengan corona, jadi tepat setahun. Mudah-mudahan tahun ini hilang coronanya pas kita bikin lagi. Dan lancar. Amin ya Allah, amin. Oke. Ini Tapi apa beda sih ya pertimbangannya, apa pertimbangannya ketika kan kemarin akhirnya mandek karena Mandek. corona, tapi ini masih kondisi yang sama tapi Iya. mau lagi keluar. Sebenarnya sih itu kalau aku pribadi sama Dara kan sebenarnya itu label ya dari Pak Rahayu. Jadi naga suaranya mungkin yang emang produktif banget gitu. Jadi menjelang akhir tahun kemarin Bapak tahu kalau The Virgin ini ulang tahun yang ke-12. Jadi disuruh bikin karya lagi dan akhirnya minta bikin demo. Alhamdulillah ada yang keterima lagi lagunya yang judulnya Tak Ingin Menggantikan ini. Oke, untuk ya konsep lagunya, ceritanya. Apa? Ceritanya Jadi untuk lagu kali ini lagunya itu tentang seorang pasangan. Jadi seorang wanita yang sangat sabar sekali punya pasangannya yang punya masa lalu dan kekasihnya dulu gitu. Jadi ceweknya tuh bersabar karena tahu nih, oh pacar gue pasti ada kenangan yang bisa dia lupain gitu. Jadi intinya di lagu ini ikhlas dan sabarnya seorang kekasih menghadapi pacarnya yang masih punya memori. sama kekasihnya dulu. Untuk pembuatan dan semuanya nih berapa lama sih prosesnya? Untuk pembuatan lagu sendiri, kalau untuk dari proses demo sih kan Mita kebetulan biasanya kan selalu setiap akhir tahun menjelang ulang tahun The Virgin 9 Januari itu aku kasih demo dan alhamdulillahnya biasanya ngasih 5 baru keterima di lagu ketiga atau enggak lagu keempat. Nah ini alhamdulillah cuma 2 lagu yang aku kasih dan langsung dikasih sama Bapak, jadi nggak lama prosesnya. Untuk proses rekaman juga cuma makan waktu sekitar 10 harian. Itu udah termasuk Dara kan dari Bali ke Jakarta untuk take vokal gitu, jadi kurang lebih sekitar sebulanan lah ya, sampai kemarin kita photoshoot, hari ini video klip. Ini ciptaan kamu? Gimana? Ciptaan. Alhamdulillah masih ciptaan Mita. Backgroundnya apa? Mungkin ada pengalaman pribadi dari Kamita kah? Atau dengar-dengar cerita? Atau ini fantasi aja? Pengalaman pribadi orang terdekat aku. Jadi lagu ini menceritakan tentang orang yang dekat juga sama aku gitu. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisahnya dia. Di masa pandemi kayak gini ada kesulitan nggak sih ketika kalian syuting video klip dan kasih tahu juga gitu? Mungkin jaga jaraknya gimana atau mungkin seperti itu? Ya alhamdulillah ya kalau misalkan bisa dilihat di sini teman-teman kru tim itu semua pada pakai masker ya kan. Terus teman-teman media wartawan juga ini semuanya jaga jarak, kita pada pakai masker semua gitu. Kalau untuk Mita sama Dara kan karena kita lagi ngomong, jadi kita lepas masker dulu. Terus alhamdulillah juga untuk tim sebelum kesini kita pada swab dulu. Jadi alhamdulillah ya protokol kesehatan kita jaga banget karena ini juga berhubungan sama semua kan ngeliput, juga ada YouTube kita masing-masing juga dari tim dari sini juga. Jadi kita nggak mau sampai nyontohin yang enggak sama masyarakat gitu. Jadi alhamdulillahnya protokol kesehatannya aman. Nah, ini kan si Dara dari Bali. Berarti kan ada jarak yang kalian lumayan jauh gitu. Terhambat nggak sih proses kalian ini? Kalau terhambat sedikit sih, agak sedikit sih iya, cuman tapi nggak banyak. Paling kalau untuk rekaman itu kan memang kan kalau dulu Dara setiap rekaman selalu hadir. Nah sekarang kita by phone gitu, jadi ngobrolnya di telepon aja gitu. Dan aku juga kan nggak mau ngebebanin Dara karena dia juga kan di Bali ada bisnis. Aku nggak mungkin nyapain dia juga bolak-balik gitu, jadi saling ngerti aja. Dan alhamdulillahnya Neng juga kan orangnya cepet gitu, jadi belajarnya cepet. Jadi cuma 2 hari final take sama dia tuh udah kelar semua. Dara sendiri mengalami kesulitan mungkin? Paling aku sih sebelum ke Jakarta aku bilang, ini boleh tolong kirim materinya dulu nggak? Jadi aku ngafalin di Bali, aku belajar lagu kayak apa. Jadi pas ketemu di Jakarta udah langsung tag. Ada perubahan nggak dari model lagunya sebelumnya maksudnya?
Kalau perubahan banget sih enggak ya, karena kan The Virgin ini kan memang udah gayanya semelo-melonya lagu kita ya, cinta terlarang gitu kan, segitulah gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari konsep The Virgin yang Nggak biasa, keluar. nggak terlalu jauh. Cuman dari segi pendewasaan lirik aja sih, ini lebih, menurut Mita pribadi ini liriknya lebih berat dibanding lagu-lagu yang lain. Bagian beratnya yang bagian mananya? Maksudnya perbedaan konteksnya seperti apa Kak Mita? Kalau yang udah kan Mita nyiptain lagu tentang misalkan kayak cinta terlarang, kayak berarti kan orang ketiga, kalau zaman sekarang mah pelakor gitu ya. Kalau terus ada juga tentang pengkhianatan gitu kan, terus ada juga tentang jatuh cinta, ada beberapa juga yang tentang haters, ada yang buat fans juga. Kalau ini tuh beda kisah cintanya, karena ini cerita tentang keikhlasan seseorang mencintai gitu. Jadi menurut aku ini maknanya dalam. 12 Bentar lagi kan udah banyak nih yang meminta untuk industri musik balik lagi, kayak apa namanya, acara-acara musik Iya. diadain lagi. Off air juga. Jadi angin seger nggak sih buat kalian, mengingat ini juga baru keluar lagu baru? Iya lah biasanya. Pastinya lah, karena tahun kemarin hari ini kita video klip, besoknya langsung PSBB, jadi tidak ada waktu untuk promosi. Sama Nah, sekali. untuk tahun ini mudah-mudahan sih lancar, Amin. karena ada sedikit pelonggaran kan, jadi buat kita promo segala macam. Mudah-mudahan sih dilancarin lah, nggak ada hambatan. Artinya lebih optimis ya. Iya, dibandingkan insya Allah tahun mudah-mudahan. sebelumnya. Mudah-mudahan pemerintah juga maksudnya merhatiin industri musik juga, dan terutama produser-produser yang ada di televisi juga kan, karena belakangan ini kan acara musik sedikit ya. Semoga Lumayan. dengan adanya orang-orang pada kangen nih, akhirnya balik lagi kayak dulu zaman-zaman musik tuh banyak juga di TV. Tapi seiring sejalan ada nggak mulai kontrak OTR-nya? Selama corona nih, Iya. Atau di tahun ini udah ada mungkin jadwal kan Belum, udah sama sekali belum ada. belum juga ya. Sama sekali. Artinya memang benar-benar merasakan banget ya The Virgin untuk pandemi ini. Berasa banget. Jarak banget gitu. Berasa banget, tabungan udah terkuras sekali, tapi alhamdulillahnya ada kerjaan di tempat lain kan, kita bisa virtual gitu. Dan kalau aku pribadi kan memang ada bikin YouTube channel sendiri juga sekarang. Kalau Dara bisnisnya banyak gitu. Jadi alhamdulillah sih rezeki yang Allah ganti dari Ada musik aja. itu ada aja. 12 tahun berkarya, kalian masih tetap Bersama. stay bersama gitu. Mungkin gimana sih gitu? Sempat ada pro kontra, Perjalanannya. apalagi dulu juga sempat bahwa banyak orang yang bilang bahwa Bubar. kalian bubar kayak gitu. alhamdulillah sih sampai sekarang 12 tahun The Virgin masih ada gitu. Dan kemarin ada yang bilang bubar, kita mah nanggepinnya cuek karena kita sendiri aja baik-baik aja gitu. Paling kita di Instagram Ya. atau kalau ada yang wawancara gini kita kasih tahu bahwa kita belum bubar. Tapi untuk perjalanannya selama 12 tahun sih banyak banget sebenarnya. Kita sebenarnya nggak mungkirin kita sering berantem atau apa. Cuman kalau kita itu kalau ada masalah pasti diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kita ngomongin berdua masalahnya di mana, yuk kita selesaiin. Jangan sampai dengan adanya masalah kita jadinya nggak baik hubungannya gitu loh. Jadi pada masalah mendingan lu nggak suka sama gua, mau di kasar-kasaran pun mendingan ngomong sekalian gitu. Makanya awet sampai 12 tahun. Amin. Ini Susah nggak sih buat kalian menahan ego berdua? Susah banget, dia juga egonya tinggi, aku egonya tinggi. Cuman kan namanya berantem ya pasti harus ada yang ngalah, kadang dia yang ngalah, kadang aku yang ngalah. Udah kayak kakak adik kita tuh. Jadi kalau misalkan orang lain kan kadang berantem ya udah bisa musuhan, udahan, bubar. Atau enggak misalkan yang namanya cewek sama cewek kan kalau grup suka iri-irian gitu, entah dari pakaian, entah dari make up, entah dari manggungnya. Kalau kita malah alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah seberantem-berantemnya emang beneran berantem gitu. Cuman abis itu ya udah gitu. Baik lagi. Ada pihak ketiga nggak yang berperan? Apa? Pihak ketiga yang berperan untuk mendamaikan kalian untuk gitu. menyatukan, Oh, tetap iya. menyatukan kalian, atau Itu memang nggak kalian ada. Nggak ada. Benar-benar berdua. Dari mulai aku tuh kenal Neng dari mulai Neng umur 16 tahun masih ego tinggi banget sampai akhirnya dia Jangan bilang umur. profesional sekarang. Enggak, aku kasih itu bener rahasia. Jadi dia tuh bener-bener, aku tuh tahu dia banget dari kecilnya gitu sampai dia sekarang udah dewasa banget. Itu perbedaannya jauh banget gitu. Jadi perjalanan kita tuh udah bener-bener yang dari susah bareng, seneng bareng, susah bareng lagi, seneng bareng lagi. Jadi naik turun karir tuh udah kita rasain gitu. Udah dibilang bubar lah apa segala macam, kita nggak pernah peduli. boleh sedikit cerita masa sulit kalian, titik terendah The dalam Virgin karirnya, tuh. Titik per terendah tahun kapan? Di tahun berapa mungkin perjalanan 12 tahun? 2016 ya. Oh, Enggak. Apa yang titik sekarang? 2017. Pokoknya titik terendah kita itu adalah pada saat masing-masing dari kita lagi keluar ego, bahwa ini The Virgin ini lagi kayak stuck gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk
komitmen yang selama ini kita jalanin untuk nggak mau terima job masing-masing, akhirnya kita rubah komitmen itu titik terberat kita, karena menurut kita takutnya gara-gara itu akhirnya kita bubar. Dan itu selama 2 tahun Dara solo karir, kita bikin project hobi yang nge-DJ, tapi ternyata 2 tahun berjalan kita baik-baik saja ya nih dengan kejadian itu sebenarnya kita mutusin itu tuh titik terendah kita, karena kita takutnya ya Allah ini The Virgin nyanyian bubar nih, tapi ternyata kita bisa melewati itu dengan sangat baik sampai Tapi sempat umur 12. terpikir seperti itu ya. Oh, bubar nih kita. Aku sih sama dia pasti kepikiran lah, namanya kita jalan masing-masing. Ditambah lagi Dara pindah ke Bali ya kan, terus waktu itu juga kita sempat namanya namanya kita ego kadang lagi keluar ya, sempat saling egois juga. Neng kok nggak mau promo, susah banget ke Jakarta sementara dia lagi ada bisnis di Bali. Tapi orang kan nggak tahu itu cuma intern kita aja gitu. Tapi karena ditanya kita jawab bahwa titik terendah kita pada saat kita memutuskan untuk mencoba masing-masing. Ada selentingan kepikiran di otak kita, Tapi bukan berarti bubar. Tapi bukan berarti bubar. Nah sendiri cabut 2 hari artinya memang udah mempersiapkan diri nih, kalaupun harus bubar ya udah ada fondasi lain nih seperti itu mungkin. Sebenarnya pas mau bikin project masing-masing itu kita kan ngomong berdua nih, gimana nih The Virgin stuck, Ya. maksudnya kita harus gimana lagi nih, Mita ngasih tahu. Dan aku juga gimana kalau aku solo juga solo, Mita juga projectannya gitu, daripada The Virgin yang nggak sama sekali muncul, mendingan ada proyekan lain gitu, istilahnya meskipun nggak bareng-bareng tapi seenggaknya ada muncul lah gitu di TV ataupun di off air gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih, untuk kepikiran bubar sih enggak ya, karena aku yakin nggak ada perasaan untuk bubar, nggak pengen, cuma pengen ada yang baru aja gitu. Kayaknya ada sesuatu yang baru, karena waktu itu juga kita bertepatan dengan peralihan kayak semacam beda. Jadi event organizer tuh yang tadinya santai-santai aja ngadain event banyak orang berangkat, yang akhirnya dipepet-pepetin. Kita mengalami kejadian itu. Jadi IO tuh kayaknya yang biasanya off air terbang 15 orang tuh kayak mereka tuh mengurangi orang, itu juga salah satu termasuk hal yang bikin The Virgin sempat stuck juga gitu. Mood turun ya. Nah, jadi bukan mood turun sih, jadi lebih ke kita ngerubah konsep. Sempat kita cuman jalan keluar kota tuh tanpa band player kita. Terus kita cuma jalan bertujuh yang biasanya ber-15 kalau ngeband, itu juga bikin mood kita nggak enak juga kan, takutnya apa nggak bisa bareng-bareng gitu sama teman-teman. Tadi video klip sempat ngajak pacar kesini jadi model video klipnya gimana tuh? Asik. Rasanya ya seneng ya, gimana ya, Pacar yang mana nih? mana ya, Pacar yang mana nih? ya gitulah Mbak. Pacar Jadi diperebutin, emang konsepnya begitu. diperebutin sama kita. Iya, Enggak sama- sih, bukan perebutan. Oh. Pokoknya Nanti nonton pokoknya satu cowok itu nggak ketebak deh. konsep video klipnya itu satu cowok itu aku Jangan sama tadi. Dara nih pasangannya, dan ini plot twistnya kayak apa itu yang masih jadi rahasia. Intinya tuh itu Misteri. itu cerita Ilahi. tentang keikhlasan seseorang lah pokoknya. Oke.